Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar pagi hari ini? Terima kasih buat adik-adik semua yang selalu setia, yang selalu meluangkan waktunya sebelum melakukan aktivitas untuk Impact Kids bersama. Jadi di dalam Impact Kids kita akan terbiasa setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti biasa mari kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab kita dan kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat menarik pada pagi hari ini. Seperti judul renungan kita adalah kebenaran yang menggetarkan. Wow, kebenaran yang menggetarkan. Yuk, kita mau buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Yuk kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kata-kata ini bukan diucapkan oleh Kak Resti adik-adik, tapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi adik-adik, waktu itu banyak orang menyangka bahwa dengan kedatangan Tuhan Yesus, Dia akan meniadakan berbagai hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab. Kalian ingat adik-adik, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sampai di sebuah gunung namanya Gunung Sinai. Tapi waktu itu bangsa Israel tidak mendaki ke gunung itu, hanya Musa dan Harun. Waktu itu ketika Musa dan Harun datang naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan hukum Taurat. Ada 10 hukum yang diberikan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu gak yang mana hukum Taurat itu? Yang isinya, hormatilah ayahmu dan ibumu, kuduskanlah hari Sabat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Semua ada 10. Bahkan adik-adik, kalau kita baca kitab perjanjian lama ini, ternyata ada ratusan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Tuhan Yesus berkata, jangan pikir Tuhan datang ke dunia ini untuk meniadakannya. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menggenapi hukum itu. Nah, adik-adik, suatu hari ada seorang gembala, dia pergi menggembalakan dombanya, lalu dia iseng adik-adik. Dia mengambil sebuah batu dekat sebuah gua, lalu dia melempar ke dalam gua itu. Dia penasaran, mau masuk kan takut, jangan-jangan ada binatang buas. Jadi dia mau melempar ke dalam dan mau melihat reaksi kira-kira kalau dia melempar apakah ada hewan yang keluar. Jadi sang gembala ini dia mengambil batu lalu melempar ke dalam gua. Saat dia lempar adik-adik, tiba-tiba ada suara brok. Wah, ternyata batu yang dia ambil dan dia lemparkan ke dalam gua itu ternyata memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan gua itu. Ternyata batu itu mengandung banyak mineral-mineral, banyak bagian-bagian yang dapat menghancurkan sebuah benda keras lainnya. Di dalam berbagai kisah sejarah, terutama bagaimana Alkitab ini ditemukan, bagaimana kitab-kitab ini menjadi sebuah, tulisan ini menjadi sebuah Alkitab. Ada banyak sekali informasi-informasi, ada banyak sekali kisah-kisah di balik penemuan kitab ini. Salah satunya ada yang berkata bahwa ada beberapa suku Baduy yang pergi untuk menggembalakan dombanya. Mereka masuk ke dalam gua karena saat istirahat dombanya tiba-tiba masuk ke dalam gua itu. Lalu ketika mereka masuk, mereka menemukan ada banyak sekali tulisan-tulisan kitab-kitab yang ditaruh di dalam botol. Dan ketika mereka melihatnya, wah, ada tulisan. Dan saat itu mereka membaca dan mentranslate, mereka memahami. Akhirnya ditemukanlah kitab yang kita miliki saat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa dari ratusan gulungan kitab yang ditemukan itu, ada banyak yang sudah sangat lapuk sehingga butuh tahun-tahun, puluhan tahun untuk membukanya agar jangan sampai tulisan yang ada itu hilang dan tidak bisa dibaca lagi karena sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Nah, adik-adik, dan
menurut penemuan para ahli bahwa saat itulah kitab-kitab ini ditemukan adik. Bukan Alkitab ini yang ditemukan, tapi isi-isi tulisan itu ditemukan. Dan menariknya lagi adalah isi kitab itu 100% sesuai dengan kehendak Tuhan dan benar adanya terjadi dan bukan dikarang-karang oleh manusia. Jadi orang-orang dipilih untuk mentranslate kitab itu dan jadilah Alkitab kita. Ternyata adik-adik, Tuhan gak pengen hanya orang-orang Israel zaman itu saja yang selamat. Tuhan ingin kita juga sama menikmati apa yang dikatakan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki Alkitab, kita tidak bisa tahu apa yang diceritakan dalam Alkitab ini. Kita tidak bisa tahu apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat ribuan tahun yang lalu. Dan itulah mengapa pagi hari ini temanya adalah kebenaran yang kebenaran yang sangat menakjubkan. Karena dari sini kita melihat banyak sekali kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan ini. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku meniadakan hukum Taurat. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Demikian juga dengan kita adik-adik. Bisakah kita menjadi penggenapan akan firman Tuhan? Bisakah kita menjadi anak-anak yang menaati setiap firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita? Bisakah kita menjadi anak yang menaati hukum Taurat, yang tidak mencuri, tidak berbohong, tidak menjadi saksi dusta, dan terlebih dari itu kita menggenapi firman Tuhan yang mengatakan, percayalah kepadaku maka kita tidak akan binasa. Percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, jadi demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kita belajar bahwa kita sudah tahu kebenaran yang memerdekakan itu, kebenaran yang mengagetkan, kebenaran yang luar biasa ini. Kasih tahu kepada orang lain bahwa kita memiliki firman Tuhan yang akan menjadi penolong hidup kita. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang spesial. Tuhan tidak ingin kami binasa, oleh sebab itu Engkau memberikan kami Alkitab supaya kami tahu bahwa Engkau satu-satunya jalan kebenaran. Berkati setiap adik-adik supaya rajin membaca Alkitab, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap menjalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, Impact Kids kita sampai di sini. Jangan lupa selalu dan rajin Impact Kids. God bless you. Impact Kids.